berinformasi. Ini adalah pemikiran Allah di dalam Kristus dituangkan di dalam nabinya dan sekarang di dalam mempelai wanitanya. Amin. Itu sebabnya mempelai wanita menjadi kelanjutan pelayanan anak manusia. Dan di sana saya berikan ilustrasi yang sederhana tapi cukup power. Lihat kesatuan hubungan suami istri. Suami dan istri, Kristus dan gerejanya, mempelai pria dan mempelai wanita, Kristus dan mempelai wanitanya. Suami istri ketika natural, benih suami ada di dalam istri, maka itulah kehidupan suami. Anda paham? Itulah kehidupan suami yang sekarang ada di dalam bentuk benih, tetapi di dalam rahim istri, perempuan. Paham? Perhatikan baik-baik. Maka sesudah benih tersebut di dalam perempuan, maka sekarang yang melanjutkan kehidupan adalah perempuan. Suami dalam bentuk benih, tetapi dalam rupa istri. Paham? Maka terapkan secara spiritual. Hal yang sama. Firman yang keluar dari mulut nabinya adalah Kristus sendiri. Dan mempelai wanita mengandung oleh benih firman tersebut. Haleluya. Maka anak manusia di dalam nabi sudah disampaikan, maka anak manusia di dalam mempelai wanita. Kehidupannya di dalam rahim spiritual mempelai wanita. Amin. Haleluya. Anak manusia laki-laki di dalam rupa feminin perempuan. Tapi kehidupan yang sama. Kehidupan yang sama. Dan sekarang tanggung jawab perempuan untuk menjaga kehidupan itu bertumbuh. Ada amin? Suami mensuplai dengan gajinya memberi makan. Tapi kalau perempuan tidak tahu apa yang harus dimakan dan yang tidak boleh dimakan, maka janin bisa binasa. Terjadi keguguran, terjadi kegagalan di dalam proses kehamilan. Tapi ini tidak akan bisa terjadi karena saya sedang berbicara seorang yang kekal di dalam rahim mempelai wanita. Dia tidak terlihat, tapi terlihat di dalam rupa perempuan. Haleluya. Sehingga mempelai wanita tahu menjaga janin tersebut, menjaga benih tersebut. Dia harus menjaga sikapnya, kesaksiannya, pengajarannya. Amin. Haleluya. Karena dia tahu benih apa yang sedang dia bawakan. Ini bukan kehidupanku. Seperti istri, ini bukan hidupku. Tapi lah hidup suamiku. Paham? Hal yang sama, ini bukan hidupku mempelai wanita. Inilah hidup suamiku mempelai pria. Sekarang di dalam aku. Bulan pun sama. Ini bukan cahayaku. Inilah cahaya suamiku matahari. Haleluya. Sehingga matahari absen pada waktu malam. Tetapi bulan memancarkan cahayanya. Matahari dalam rupa bulan. Haleluya. Prinsip demi prinsip Anda harus tangkap, dan jika Anda menangkap oleh pewahyuan, Anda akan bertumbuh dengan manis. Haleluya. Karena kita sedang berbicara kelanjutan pelayanan anak manusia. Amen. Glory Jesus. Sehingga ketika anak manusia sudah berbicara melalui nabinya, maka Anda kelanjutan Wahyu 10 ayat 8 sampai 11, maka Anda melihat diri Anda. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin berkata, marilah. Tidak dikatakan mempelai wanita dan roh, tapi roh dan pengantin mempelai wanita berkata, marilah. Apa roh? Kehidupan Allah. Jadi roh sekarang di mana? Di dalam mempelai wanita. Anda sedang membungkus Roh Kudus, kehidupan Allah, kehidupan firman itu sendiri. Dan itulah firman yang diucapkan adalah benih yang asli. Haleluya. Dan yang akan membakar hidupmu, membakar segala kegelapanmu, membakar semua dosamu, membakar akan semua warisan dari kelahiran yang pertama, dan yang memberikan kepadamu pikiran yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Amen. Haleluya. Karena roh di dalam Anda sedang membungkusnya.
Glory Jesus. Anda sadar itu Brother Luther? Anda sedang membungkus Roh Kudus. Jadi jika Anda sedang membungkus Roh Kudus, apa yang Anda perbuat? Dengan pikiranmu, dengan kata-katamu, dengan tingkah lakumu, dengan dandananmu. Sister Sari, Anda sadar Roh Kudus di dalammu? Amin. Anda sedang membungkus Roh Kudus. Allah yang tak terlihat menjadi terlihat. Brother Branham mengatakan Roh Kudus adalah kelanjutan program pekerjaannya Allah. Right? Betul? Jadi bagaimana Roh Kudus akan mengerjakan? Bagaimana Roh Kudus akan, mari kita buka Alkitab. Bagaimana Roh Kudus akan memberitakan pesan demi pesan melalui telegram? Melalui Anda. Bagaimana Roh Kudus akan pergi ke Papua? Melalui Anda. Bagaimana Roh Kudus akan pergi ke negara-negara lain untuk memberitakan pesan Injil yang mulia ini? Melalui manusia. Anda sedang membungkus Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus yang sedang Anda bungkus bukan hanya membuat tubuh Anda mengerjakan apa yang menjadi kemauan Dia, tapi Roh Kudus yang sama sedang membawa Anda ke tubuhmu yang asli. Amin. Roh Kudus yang sama sedang membawa Anda ke tubuhmu yang asli. Oh, glory. Tubuh yang dimuliakan. Itulah sebabnya Anda sedang mendengarkan teofanimu sedang memanggil. Haleluya. Praise the Lord. Dan teofani itu mengendaki tubuhmu untuk selaras dengan firman dan firman. Karena teofani adalah tubuh firman. Amen. Glory. Sehingga adalah kelanjutan dari pelayanan program penebusannya Allah di akhir zaman. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Dari Yeremia ke Daniel, dari anak manusia Kristus kepada rasul-rasul, gereja Alfa. Dan sebelum seseorang bisa melanjutkan programnya Tuhan, saya ingin Anda melihat, ingat lagi tentang oleh makanan itu ia beroleh kekuatan. Karena Elia belum selesai. Elia belum berakhir hanya karena ancaman perempuan Isabel. Elia masih punya pelayanan yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir adalah Elia harus naik. Betul? Elia harus naik. Dan sebelum dia naik, dia harus mengurapi 3 oknum. Yaitu adalah Hazael, Yehu, Hazael, dan Elisa. Ada amin. Tapi Elia tidak pernah mengurapi langsung Hazael dan Yehu. Tetapi Elisa lah yang mengurapi Hazael dan Yehu. Haleluya. Brother Branham adalah Elia. Mempelai wanita adalah Elisa. Lihat Brother Branham, lihat Elia di zaman Anda. Tahun 1933, 7 penglihatan utama dinyatakan. Dan salah satu penglihatan mengatakan bahwa akan tampil 3 isme di dunia. Yaitu adalah komunisme, nazisme, fasisme, dan komunisme. Dan kemudian dikatakan dalam penglihatan tersebut bahwa kedua isme yang pertama, yaitu fasisme dan nazisme, akan ditelan oleh komunisme. Dan kemudian di penglihatan yang sama, Brother Branham ditunjukkan, perhatikan raja dari utara. Watch Russia. Perhatikan raja dari utara, Rusia. Tahun 1933. Berdasarkan ketujuh penglihatan itulah Brother Branham bergerak di dalam pelayanannya. Diurapi oleh penglihatan tersebut. Paham? Amin. Dan kemudian Brother Branham bergerak. Sampailah ke perang dunia kedua. Sampailah ke pertemuan dengan 7 malaikat. Sampailah kepada pembukaan meterai-meterai. Glory. Tapi apakah Nabi William Branham melihat Rusia tampil di dalam pemanifestasian, di dalam realita? No. Brother Branham masih di bawah Uni Soviet. Elia di bawah Uni Soviet. Dan dia melihat Nikita Khrushchev tampil.
Amin. Tapi masih di bawah bendera Uni Soviet. Dia belum melihat Rusia di dalam pemanifestasian. Praise the Lord. Dan siapa yang melihat Rusia sekarang? Kapan Rusia tampil lagi? 1999. Semenjak tembok Berlin runtuh, kekaisaran Uni Soviet hancur, dan dia menjadi Rusia lagi. Amin. Praise the Lord. Rusia yang sebelumnya adalah kekaisaran Tsar. Dan agamanya adalah Kristen Ortodoks. Kemudian berubah menjadi komunisme total. Oke? Tapi semenjak runtuh kekaisaran Uni Soviet, menjadi Rusia lagi, maka tampillah Putin. Putin juga beribadah di Kristen Ortodoks. Anda bisa melihat penyatuan antara gereja dan negara. Lagi. Paham? Siapa yang bernubuat? Brother Branham, Elia. Siapa yang menyaksikan? Dan di bawah pelayanan Elisa, Hazael dan Yehu diurapi. Tapi perintah datang pada Elia, urapi Yehu, urapi Hazael, dan urapi Elisa untuk menggantikan engkau. Dengan kata lain, meneruskan pelayananmu. Amin. Dan siapa yang lolos dari tangan Hazael akan mati di pedangnya Yehu. Siapa yang lolos dari pedang Yehu akan dimakan oleh pedangnya Elisa. Elisa lah mempelai wanita. Amin. Hazael bicara bangsa-bangsa. Di kitab 2 Raja-Raja, praise the Lord, Hazael berperang dengan Raja Yoram Israel. Saya koreksi sedikit. Waktu Ahab berperang, dia berperang dengan Ben-Hadad. Belum Hazael. Karena Hazael belum tampil. Karena Hazael harus menggantikan Ben-Hadad. Oke? Dan ketika Yoram tampil, Yoram pralambang paman Sam, Wahyu 13. Ada amin? Maka dia berperang dengan Hazael. Jadi untuk apa firman Tuhan datang pada Elia, urapi Hazael. Dan firman Tuhan berkata, Yoram sedang berperang dengan Raja Aram yaitu Hazael di Ramot Gilead, dan dia terluka dan dibawa pulang. Jadi untuk apa Hazael diurapi? Halo? Untuk melukai Raja Yoram. Haleluya. Di saat dimana Elisa di situ. Elisa mengutus salah seorang dari rombongan Nabi. Rombongan Nabi atau rombongan mempelai wanita? 2 Raja-Raja 9. Rombongan Nabi atau rombongan mempelai wanita? Rombongan para Nabi. Apa yang dilakukan oleh rombongan Nabi-Nabi ini? Sebelum Elia mendapatkan 2 rangkap roh Elia. Di 2 Raja-Raja 2. 1 ayat 15. Apa dibilang si rombongan Nabi ini? Tuanmu akan masuk pengangkatan. Jadi mereka juga percaya pengangkatan. Apa yang dibilang Nabi Elia tentang rombongan para Nabi? Mereka adalah School of Prophets. Sekolah Nabi. Jadi mereka adalah nabi-nabi intelektual, nabi-nabi berpendidikan. Makanya Anda lihat di YouTube, sangat hebat mereka menguraikan tentang tanda-tanda zaman. Dan banyak website mereka. End time science. Wow, macam-macam lah. Saya nggak bisa menguraikan satu-satu. Mereka orang-orang intelektual. Mereka orang-orang sekolah. Mereka mengumpulkan data demi data, data demi data, data demi data, dan akurat, up to date, terkini. Oke? Makanya Anda harus hati-hati untuk melihat tanda-tanda akhir zaman. Anda bukan rombongan Nabi. Anda Elisa. Kenapa kata Elisa kepada rombongan Nabi, diam kau? Tahu nggak kemana Tuhanmu nanti akan diangkat? Diam kamu. Betul? Itu dia kata Alkitab. Anda baca di 2 Raja-Raja. Anda membaca Alkitab? Yes sir. Amen. Tapi di sini ketika Elisa
yang adalah penerus pelayanan Elia untuk mengurapi Yehu, Elisa menyuruh salah seorang dari rombongan nabi. Khotbah pesan yang disampaikan oleh 5 jawatan penerus pelayanan Brother Branham sudah menggaung menggema di seluruh dunia. Sampai ke YouTube, internet di zaman informatika. Maka pastilah ada sekelompok orang dari denominasi. Oke. Mereka memberitakan Injil juga sebagian pesan ke Rusia. Amin. Dan kalau saya tidak salah, Brother Branham belum pernah ke Rusia. Brother Branham hanya di perbatasan Rusia, yang adalah Finlandia. Lantas siapa yang ke Rusia? Mempelai wanita. Apa yang dibawa mempelai wanita ke Rusia? Pesan yang sama. Dibawa ke kerajaan Uni Soviet. Sehingga tampillah mempelai wanita di wilayah sana. Dan saya sudah pernah berjumpa dengan beberapa pastor dari sana. Haleluya. Anda mengerti yang saya maksud ya? Jadi Anda pikir ini sebuah pergerakan yang tidak ada di Alkitab? Semuanya harus di sini. Di bawah pelayanan Elisa, Hazael dan Yehu betul-betul diurapi. Ada amin. Jadi ketika Brother Branham mendapatkan penglihatan tahun 1933, perhatikan Rusia. Maka sekarang tampillah Rusia di bawah pimpinan Vladimir Putin dan mempelai wanita sedang berada di sini. Ada amin. Praise the Lord. Dan siapa yang mengurapi Yehu? Salah seorang rombongan nabi. Berita pesan sampai kemana-mana. Karena rombongan nabi ini tidak menerima pesannya Elisa. Tangkap. Mereka tidak terima pesannya Elisa alias dihidupi. Mungkin mereka lah simpatisannya Elisa. Makanya mau disuruh sama Elisa untuk mengurapi Yehu. Dan Yehu adalah pralambang Rusia. Berantem bang? Ya, Rusia. Jangan sampai blank. Tapi kalau saya bicara Yehu dari sisi yang lain, Brother Branham mengatakan kita butuh Yehu di akhir zaman untuk membunuh pengaruh Isabel. Siapa yang mengurapi Yehu akhir zaman? Pesan di akhir zaman. Saya sedang berbicara tentang Yehu di sisi yang lain. Yehu Rusia. Brother. Siapa yang lebih banyak bicara tentang Rusia? Ya rombongan Nabi. Tentang Rusia. Banyak sekali di YouTube. Bukan anggota mempelai wanita yang bikin itu. Rombongan Nabi. Paham yang saya maksud ya? Praise the Lord. Haleluya. Dan pesan itu mengurapi Vladimir Putin. Jangan Anda pikir Vladimir Putin karena menang karena suara terbanyak. Enggak. Lalu pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan suara terbanyak untuk Putin? Tuhan kan? Anda pikir rakyat Rusia? No. Tuhan yang mengoleksi supaya Putin tetap tampil di tahtanya untuk maksud penggenapan nubuatan Elia. Haleluya. Praise the Lord. Dan Yoram adalah pralambang Paman Sam. Jangan ada yang nggak tahu Paman Sam di sini. Tapi nggak usah lah, nanti aja kalau mau tanya. Dan Paman Sam negara ini terluka oleh Hazael. Dia sudah berperang di banyak tempat di masa Cold War, perang dingin, Yugoslavia, Guatemala, Amerika Latin, Vietnam dan seterusnya. Tapi belum membuat dia terluka. Tapi sekarang, ketika dia mulai ikut campur di peperangan di Timur Tengah, dengan dengung
peristiwa runtuhnya dua menara kembar WTC. Maka apa yang terjadi dengan Yoram? Yoram terluka. Sehingga Anda bisa melihat pralambang siapa? Hazael. Oke? Lantas di bawah pelayanan siapa Hazael sekarang? Mempelai wanita Yesus Kristus. Haleluya. Ada amin. Sehingga Anda bisa melihat kelanjutan tersebut. Dia terluka dan pulang ke rumah. Dia sangat terluka. Perekonomian dia terluka parah. Dan tidak pernah keluar dari krisis ekonomi sampai dengan hari ini. Betul? Amin. Praise the Lord. Anda mengikuti? Di bawah pelayanan Elisa, mempelai wanita akhir zaman. Ketika Anda merenungkan semuanya ini, wah brother, Tuhan, betapa besar tanggung jawab yang sedang saya emban. Selama ini Anda hanya mendengar, jadilah saksi yang setia, menangkan jiwa-jiwa, betul? Bawa mereka untuk terima pesan. Tapi sekarang saya berikan lebih detail lagi. Mereka yang ngomong itu juga percaya kedatangan Tuhan. Tapi mereka tidak mampu mendetailkan lebih dalam tanggung jawab mempelai wanita sebagai penerus kelanjutan program penebusan Allah. Di khotbah yang lain, Brother Branham mengkhotbahkan apa? Oh mungkin begini. Mungkin kalau ada yang mendengar mungkin begini. Barito, tunjukkan di mana Brother Branham bilang tentang Hazael. Ya kan? Oh pasti itu. Saya akan menjadi target untuk hal itu. Roh Kudus yang ngasih tahu. Atas otoritas apa? Gak ada kutipan Nabi untuk hal itu. Gak masalah. Karena saya pun juga mencari kutipan tentang kitab Nehemia dan Ezra, dan saya gak pernah menemukan Brother Branham mengkhotbahkan hal itu. Brother Branham hanya khotbahkan orang Israel mengelilingi Ezra, hanya itu. Brother Branham gak pernah khotbahkan tentang Tobia dan Sanbalat. Jadi kalau Brother Branham gak pernah khotbahkan tentang hal-hal itu, apakah 5 jawatan gak boleh khotbah? Gak boleh khotbahkan itu. Harus kata Nabi, ini kutipannya. Kalau saya mau ilustrasikan, Brother Branham hanya mengambil nas kitab suci selama pelayanan dia selama 40 tahun. Hanya mengambil 100 nas. Ini saya ilustrasikan, ilustrasi. Hanya 100 nas yang dijelaskan oleh Brother Branham. Sedangkan di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada ribuan nas. Lalu siapa yang akan mengkhotbahkan 900 nas yang lain? Elisa. Right? Itulah sebabnya saya katakan 5 jawatan bukan pengkhotbah kutipan. Kutipan khotbah Nabi mengurapi 5 jawatan. Untuk 5 jawatan mengerti prinsip-prinsip Alkitab, 5 jawatin akan meneruskan jejaknya. Nabi berkata, saya adalah pengkhotbah tipologi, bayangan, dan pralambang. Maka 5 jawatanlah pengkhotbah dengan jenis yang sama. Haleluya. Dan tidak akan takut, tapi memiliki confidence yang full. Karena Anda pengkhotbah Alkitab. Glory. Dengan otoritas yang sama. Roh Kudus dalam Nabi. Sekarang Anda sedang membungkus Roh Kudus. Inspirasi Anda datang dari pesan yang keluar dari mulut Nabi yang diurapi Roh Kudus. Amen. Haleluya. Dan ketika saya khotbahkan ini di sana, beberapa pastor bilang, "Wow, brother itu luar biasa. Kami diberkati. Kata-katamu itu paling anti didengar sama yang sana." Puji Tuhan, saya pikir. Saya tidak punya rekayasa atau program untuk mengkhotbahkan apapun. Ya, kata-kata yang barusan saya ucapkan ini sangat anti bagi kelompok yang sana. Aneh.
Jadi kalau Anda berkhotbah, lantas khotbah apa? Dengan kata lain, Anda pun jadi terikat untuk khotbah. Sedangkan Brother Branham mengatakan semenjak meterai-meterai dibuka, Alkitab jadi kitab yang baru. Dan siapa yang bisa membaca Alkitab yang baru? Hanya ciptaan yang baru. Haleluya. Dan kelahiran kembali adalah pewahyuan. Sehingga ada ciptaan yang baru. Alkitab Anda tahu bukan buatan manusia. Tidak ada hak cipta di sini. Hak cipta sorga. Dan Anda datang dari sorga. 5 jawatan datang dari sorga. Dimanifestasikan di sini adalah untuk mengkhotbahkan Alkitab. Di bawah inspirasi Nabi Elia. Haleluya. Penglihatan 19:33 berkata, perhatikan Rusia. Perhatikan raja dari utara itu. Dan lihat perkembangan selanjutnya. Brother Branham mengatakan, lihat ketika tembok Berlin runtuh. Betul? Maka Roh Kudus di dalam pengkhotbah akan menangkap hal-hal ini. Dan kemudian mengembalikannya ke Alkitab. Sehingga Anda akan bisa mengetahui siapa yang dimaksudkan di Alkitab. Sebab ketika penglihatan berkata, perhatikan raja dari utara Rusia. Anda hanya mengekor. Brother Branham bilang perhatikan raja dari Rusia. Tapi Anda nggak pernah temukan di mana Rusia di Alkitab. Apa bagusnya? Halo? Apa bagusnya? Anda tidak bisa temukan. Brother Branham bilang, Amerika adalah ini. Atau begini dan sebagainya. Tapi apa bagusnya kalau Anda tidak bisa temukan dirimu di Alkitab? Hal yang sama. Nggak ada bagusnya. Praise the Lord. Haleluya. Karena pesan di setiap zaman adalah mercy, pendamaian, rahmat, atau judgment, penghukuman atau penghakiman. Pesan di setiap zaman akan selalu begitu. Oke? Itulah sebabnya pengkhotbah yang tidak diurapi secara full senang mengkhotbahkan mercy, mercy, mercy. Sedikit judgment. Karena kalau udah bicara judgment, penghakiman, banyak kali yang harus dipangkas. Termasuk Twitter, Facebook, dan seterusnya. Banyak sekali yang harus dipangkas. Dan itu nggak enak di telinga. Ketika gaya hidup sudah melanda kebanyakan pengikut pesan. Sehingga Anda bisa melihat fashion, mode. Dulunya datang dari Paris, pindah ke Milan, dari Milan ke Hollywood. Ya kan? Sekarang ada Bollywood di Asia. Amin. Dan semua fashion dan mode kemudian merambah ke gereja-gereja. Ya kan? Ya. Dan tidak terkecuali di kalangan pesan di akhir zaman. Standar menurun. Standar khotbah menurun. Standar khotbah tidak lagi mercy and judgment. Singa dan domba. Haleluya. Sehingga semuanya hanya mengenakkan telinga. Makanya sangat diberkati. Rasanya luar biasa. Problemku teratasi. Terima kasih pengkhotbah. Jadi Anda datang ke gereja hanya untuk mengurusi problemmu. Sehingga kalau saya khotbah tentang Hazael dan Yehu, problem apa yang akan Anda pakai untuk mengatasi problemmu? Inspirasi apa yang akan Anda dapatkan ketika saya khotbahkan tentang Elisa, Yehu, Hazael untuk mengatasi problem keuangan? Apa hubungannya? Paham yang saya maksudkan? Brother, Anda harus datang ke sini menerima khotbah pengajaran untuk membawa Anda menggenapkan ini. Kitab ini menjadi baru. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Baik. Sebelum Anda dan saya menjadi kelanjutan pelayanan anak manusia, seperti yang sudah pernah saya bacakan di sini, saya akan bacakan lagi. Brother Branham
mengkhotbahkan meterai ke-6 dan kemudian dia mengambil Yesaya 13 untuk memberitahukan tentang meterai ke-6 di Yesaya 13. Nah, perhatikan, kalau Brother Branham mengambil meterai ke-6 dari Yesaya 13 dan kemudian Brother Branham mengatakan Yesaya adalah miniaturnya Alkitab, paham? Maka dengan kata lain, Anda akan melihat meterai ke-6 bukan hanya di Yesaya 13 saja, tapi di keseluruhan Alkitab. Maka prinsip yang sama ketika Anda berbicara tentang meterai ke-7, maka itu ada di keseluruhan Alkitab. Karena notabene, faktanya adalah Alkitab dimulai dengan meterai ke-7. Alkitab diakhiri dengan meterai ke-7. Haleluya. Karena meterai ke-7 adalah penebusanmu. Dia adalah penebus yang menyatakan dirinya, menyatakan penebusannya untuk Anda orang-orang yang ditebus. Praise the Lord. Paragraf 332. Tepat, Yesaya melihat hal yang sama yang diucapkan Yesus, yang disingkapkan oleh meterai ke-7. That the seventh seal reveals. Ketika dia membersihkan negeri itu dengan, tanah itu dengan tribulasi. Itu adalah periode tribulasi. Meterai ke-6 ini. Ya, lihat. Bumi akan mengalami tribulasi. Bumi akan mengalami Harmagedon. Dan itu adalah pembersihan oleh meterai ke-7. Seluruh itulah sebabnya Roma 8, Paulus berkata, seluruh ciptaan sedang mengerang dan mengeluh dan sakit bersalin. Dan Brother Branham di buku Adopsi bagian yang pertama masih ingat? Ketika dia berkata, Anda lihat bom menggantung di mana-mana. Apa yang dia katakan? Mari kita menuju ke Roma pasal 8. Amin. Dan kalau Anda bicara bom siapa yang paling banyak? Rusia tentunya, lagi-lagi Yehu. Betul? Kapan dia mulai punya banyak bom? Di waktu yang terus berjalan dari perang dingin, oke, kepada perang terorisme, sesudah perang panas, perang dunia kedua, perang dingin, perang terorisme, dan perang yang lain, perang industri, perang ekonomi, dan seterusnya. Dan sekarang adalah perang informatika. Paham? Dan kita berada di zaman yang dimaksudkan. Di zaman Brother Branham belum perang informatika. Masih perang dingin. Dan perang dunia kedua adalah benih munculnya bom pemusnah massal. Ada amin? Praise the Lord. Dan bumi mengerang, sakit bersalin oleh perang dunia pertama, sangkakala kelima, perang dunia kedua, sangkakala keenam, dan sekarang kita berada antara perang dunia kedua dan perang dunia ketiga untuk sebuah pembersihan. Jadi bumi butuh dibersihkan juga untuk kelanjutan program Allah. Apa kelanjutan program Allah setelah bumi dibersihkan oleh perang Armageddon di bawah meterai ke-7? Milenium. Ada amin? Jadi bumi pun punya kelanjutan. Praise the Lord. Haleluya. Mempelai wanita punya kelanjutan dan sedang melanjutkan. Oh, glory Jesus. Dan yang lain, Brother Branham katakan di khotbah meterai ke-7. Saya baru saja menyelesaikan seri pelayanan tentang ke-7 meterai. Ini khotbah judulnya Look, lihat. Look, lihat, 1963. Dan mendapati di meterai yang ke-6 ini ada sebuah gangguan alam. Bulan, bintang, bumi sedang Belchetsford sedang bersendawa. Seperti gunung Sinabung bersendawa. Gereja dimurnikan, Israel dimurnikan, dan segala sesuatunya dimurnikan di bawah meterai ke-7. Paham? Jadi
Jika segala sesuatunya dimurnikan di bawah meterai ketujuh, maka Tuhan merestorasi manusia, gereja, dan bumi. 3 hal ini dengan metode yang sama. Dan semuanya dimurnikan di bawah meterai ketujuh. Dan ketika bumi sedang mengerang, kalau bumi bisa ngomong, dia sedang memberitakan akan datang milenium 1000 tahun. Amin. Binatang pun mengerang, akan datang masa damai 1000 tahun. Di dalam Anda sekarang sedang mengerang untuk pengangkatan. Apa yang sedang Anda khotbahkan di sini? Milenium akan datang. Tapi sebelum milenium datang harus ada pembersihan terlebih dahulu. Amin. Dan sebelum Anda dibersihkan, Anda tidak bisa memberitakan. Paham? Yes, sir. Segala sesuatunya dimurnikan di bawah meterai ketujuh, supaya milenium bisa dimulai. Harus ada pembersihan terlebih dahulu. Dan itulah yang dibutuhkan gereja di zaman ini. Dan itu yang ingin saya arahkan kepada Anda. Bahwa kita butuh sebuah pembersihan. Sebelum apapun bisa dimulai dari Allah, kita harus punya sebuah pembersihan. Amin. Sebelum Tuhan bisa berkhotbah melalui manusia, manusianya harus dibersihkan. Ada amin. Sebelum Tuhan bisa memakai Anda, Anda harus dibersihkan. Dan ketika kita melihat hal-hal yang sekarang ini, di bawah kondisi-kondisi yang sekarang ini, yang ada, kita bisa melihat bahwa kita harus memiliki sesuatu untuk terjadi sebelum Allah bisa melanjutkan programnya. Dan apa yang harus terjadi? Sebuah pemurnian, a purging. Haleluya. Maka Anda bisa bayangkan, seseorang berkhotbah tentang kedatangan Tuhan, tapi mabok. Seperti yang digambarkan di Matius 24. Mabuk oleh kemewahan, mabuk oleh perkawanan, mabuk oleh persahabatan, mabuk oleh duniawi, mabuk oleh informasi, mabuk oleh uang, kenyamanan, dan seterusnya. Bekerja di bawah instruksi manusia, bukan dipimpin Roh Kudus. Mereka sedang mabuk, tapi memberitakan Tuhan segera datang. Apakah mereka layak? Bisa seseorang berkhotbah tanpa pemurnian, tanpa pembersihan? Prinsip Alkitab mengajarkan di Yesaya pasal 6. Apa di Yesaya pasal 6? Berapa tombang? Pertama, penglihatan. Penglihatan menghasilkan pengakuan. Pengakuan menghasilkan penyucian. Penyucian menghasilkan penugasan. Apa yang terjadi dengan pelayanan murid-murid di bawah pelayanan anak manusia Yesus Kristus? Tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi. Dan ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, apa itu? Pembersihan. Pembersihan, penyucian, dan pemenuhan. Anda paham? Tanpa dibersihkan oleh pembasuhan Roh Kudus every day, Brother Branham bilang, the Holy Ghost wash, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menjadi pemberita. Tapi Matius 24 mengajarkan kepada Anda, ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat, dua-duanya percaya meterai ketujuh, kedatangan Tuhan. Haleluya. Dan kalau Anda ingin menyaksikan langsung istilahnya, mengalami langsung tentang apa yang sedang saya ucapkan, tabung, ikut saya ke Filipina. Bayar tiketmu sendiri, ikut saya ke Filipina.
Di sana salah satu gudangnya perbantahan dan percecokan. Tapi bagi saya nikmat. Kenapa? Saya bukan lagi mendengar dari kata orang. Betul? Saya tidak lagi mendengar dari kata orang. Tapi sekarang saya melihat sendiri. Praise the Lord. Kenapa itu terjadi? Ya memang sudah dinubuatkan di Matius 24. Bukankah denominasi mereka juga percaya tentang pengangkatan? Tapi mereka tidak tahu menahu tentang meterai ketujuh. Mereka percaya, Pentakosta percaya Tuhan akan datang, the second coming of Christ. Mereka bikin konvensi, mereka bikin seminar, mereka bikin iklan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mengerti dan tidak tahu menahu dan tidak punya ide tentang seven seal, meterai ketujuh. Jadi kepada siapa Matius 24 lebih ditunjukkan, lebih detail untuk ditunjukkan, diarahkan. Ke siapa? Sini. Haleluya. Praise the Lord. Kalau Anda ketemu dengan mereka, kamu percaya semua datang lagi, amin. Tahu meterai ketujuh? Apa itu? Gak tahu menahu. 7 guru? Semua tertulis di Alkitab, tapi mereka tidak tahu menahu. Tapi mereka yang di sini hamba yang jahat tahu. Dan karena tahu dipukul, husyah. Nah ini aja kita bicarakan. Gak usah bicara terlalu dalam tentang meterai ketujuh. Yang penting kamu percaya, punya iman, kamu masuk pengangkatan. Ada amin? Amin. Padahal sedang menggelar tikar di pinggir pantai. Brother and sister, itulah khotbah yang sedang berlangsung saat ini. Saya bukan sedang mendiskreditkan, saya bukan sedang melecehkan, saya sedang mengajar Anda untuk melihat dengan jelas. Untuk melihat dengan jelas, mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan di Alkitab. Abaikan perkataan saya, tapi jangan abaikan perkataan Alkitab. Kalau Alkitab sudah berbicara, mempelai wanita harus bicara. Haleluya. Saya ambil contoh ketika ada pengkhotbah berkhotbah di sini tentang Daud. Ya kan? Masih ingat? Dia tidak mampu masuk untuk menjelaskan Yesus adalah Daud di akhir zaman. Raja Teofani. Antara dispensasi iman dan dispensasi raja. Antara pembukaan meterai, penolakan Yesus di akhir zaman oleh denominasi-denominasi. Sehingga Nabi harus mengkhotbahkan pendakwaan. Dan Yesus akan menjadi raja. Dia tidak mampu menjelaskan semuanya. Dia tidak bisa melihat bahwa ada Nabi, Imam, dan Raja. Raja terang, the King of Light sudah ada di sini. Dan Triwira Daud adalah Anda. Di masa penolakan pesan, di masa penolakan Raja Teofani Daud, karena milenium adalah Salomo, berarti Daud harus ada di sini. Tapi kenapa pengkhotbah tidak bisa menyentuh hal-hal itu? Renungkan hal itu. Bukan kuat gagah, bukan kemampuan. Tapi Roh Kudus menjanjikan Alkitab harus dibuka. Brother and sister, sehingga Anda bisa melihat. Ketika Anda mendengar khotbah yang ini, oh levelnya di sini. Ketika Anda mendengar khotbah yang lebih dalam, levelnya di sini. Atau kalau naik, levelnya di sini, yang satu di sini. Yang mana yang akan membawa seseorang masuk dalam pengangkatan? Brother Branham mengatakan, jangan pernah bawa pikiran Allah turun untuk selaras dengan pikiranmu. Tapi naikkan pikiranmu ke levelnya pikirannya Allah. Haleluya. Praise the Lord. Anda pikir khotbah tentang Hazael dan Yehu adalah pemikiran manusia? Allah sendiri. Dan kalau dikatakan Elia urapi dan Anda tahu Elia, maka harus bawa Elia ke akhir zaman. Apakah Brother Branham mengucapkan kata Hazael atau tidak? Anda tahu Anda hidup di zamannya Elia. Dan disebutkan di situ Elisa. Amin. Dan kalau Anda Elisa, maka adalah bagian dari perintah Tuhan kepada Elia untuk mengurapi 3 oknum ini. Maka Anda akan tahu, oh saya Elisa. Kalau ditanya, lantas siapa Yehu? Siapa ya? Hazael siapa? Aduh, yang penting aku tahu aku Elisa. Anda hanya mendapatkan setengah pembukaan.
Itu satu paket. Yehu, Hazael, Elisa. Yang lolos dari pedang Hazael akan dimakan oleh pedang Yehu. Yang lolos dari pedang Yehu akan dimakan oleh pedangnya Elisa. Elisa dalam mempelai wanita akan turun bersama dengan Kristus di perang Harmagedon dan semuanya akan dibersihkan. Keluar dari mulut penunggang kuda putih, Wahyu 19. Pedang. Siapa yang lolos dari Hazael dimakan oleh Rusia. Karena Rusia akan menyerang Yerusalem. Menggenapkan Yeskiel 38, perang Gog. Paham? Dan lolos dari Rusia dimakan oleh pedangnya Elisa. Brother. Apa yang sedang Anda khotbahkan dan sedang Anda dengar pada pagi hari ini? Kelanjutan programnya Allah. Karena ketika Anda datang di Armageddon dan semua dibersihkan adalah untuk Anda mendiami milenium. Tanggung jawab Anda untuk kelanjutan sebuah milenium. Dan lantas dari mana Anda akan bisa untuk menghasilkan milenium jika Anda tidak mengerti misteri yang telah disingkapkan? Misteri ini untuk mempelai wanita, istrinya anak domba. Praise the Lord. Anda mengerti sekarang? Anda diberkati? Anda bertambah maju? Anda semakin berkobar? Anda semakin menginginkan Dia? Anda semakin mengasihi Alkitab? Anda semakin ingin mempelajari Alkitab lebih lagi? Ini untuk mempelai wanita. Tuhan berkati Anda semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory Jesus. Thank you Lord. Saya undang Brother Daniel untuk berdoa. Thank you Jesus. Oh glory, haleluya. Thank you Jesus. Dan saya minta Singer untuk menyanyikan pujian terang zamanmu, the light of